Halo pemirsa, kembali lagi masih di acara podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita membahas mengenai kebun literasi dan pembicara kita kali ini tadi Bu Ila menjelaskan tentang green therapy. Nah, seperti apa tuh green therapy? Nah, Bu Ila ini bisa dijelaskan lebih detail nih Bu Ila, green therapy tuh maksudnya seperti apa tuh Bu Ila tuh? Ya, oke Mbak Vini. Ya. Jadi kegiatan di kebun literasi bagian dari Taman Bacaan Masyarakat. Jadi selama ini kita mau mengajak anak-anak dan orang dewasa yang berkunjung ke tempat kita. Selain dia itu bagaimana self healingnya, meningkatkan daya imunnya, kemudian pengembangan fisiknya, dan tak lupa keingintahuan terhadap lingkungan. Nah, di situ kita mencoba, karena yang paling penting itu sebenarnya di masa pandemi ini kan imun tubuh. Nah, imun tubuh itu yang paling penting adalah bagaimana dia sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Nah, kita memanfaatkan alam, dalam hal ini kebun, sebagai sarana untuk self healing seseorang, ya. Mengobati dirinya. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang tanaman, kita banyak mendapatkan inspirasi dari tanaman. Ya, saya sendiri sering menuliskan tentang inspirasi yang saya ambil dari tanaman. Contohnya adalah sesuatu yang awalnya tidak dilihat orang, suatu masa dia juga akan tumbuh, akan menjadi barang yang berharga ataupun sesuatu yang berharga. Setiap orang punya kelebihan. Nah, misalnya dulu kalau di mana-mana ada tanaman seperti macam-macam keladi, dulu berserakan di kampung. Nggak ada yang peduli. Tapi pada saat ini, yang namanya tanaman keladi itu dicari orang. Nah, itu menginspirasi. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, misalnya proses pertumbuhan, bagaimana sesuatu tentang tanaman yang merambat. Nah, itu saya mengajak setiap orang itu yang hadir ataupun yang datang ke kebun literasi itu mengambil inspirasi dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah, itu ada di tempat kita, di kebun literasi. Sampai akhirnya saya sendiri membuat sebuah modul. Jadi siapapun bisa membuat kebun literasi di rumahnya masing-masing. Jadi tidak harus menggunakan media tanam di tanah, bisa menggunakan air, bisa menggunakan bahan-bahan bekas dan lain sebagainya. Nah, itu green therapy yang kita terapkan. Jadi bagaimana alam itu bisa sebagai terapi ataupun self healing bagi setiap orang. Jadi kita bisa melupakan masalah, kita bisa melupakan seger ya, ya. Banyak hal yang membuat kita semakin energik, semakin sehat. Nah, walaupun itu tetap kalau di kita, bagi pengunjung itu kita tetap ada semacam pembimbingan sebagai self healing. Oke. Itu Mbak. Iya, jadi dengan green therapy itu dengan melalui lihat yang hijau-hijau, segar gitu ya Bu ya. Ya, Sekaligus juga diberikan juga dengan pendekatan memeluk pohon. literasi dengan memeluk Nah, pohon memeluk Bu. pohon itu Wow, menarik itu. menurut Ya. penelitiannya Ya. bisa menyalurkan energi, Oh. mengeluarkan aura negatif di dalam diri. Wow, boleh juga itu dicoba gitu. nanti. Memeluk pohon, lihat yang hijau-hijau, jadi bisa mengeluarkan energi negatif dan diri jadi merasa positif juga ya Bu ya, kayak merasa segar, keluar energi negatifnya ganti jadi positif gitu ya. Yes. Menarik sekali. Jadi ini mensinergikan antara sekarang ini kan lagi musim kebiasaan menanam ya Bu ya. Jadi mensinergikan antara semangat untuk menanam dan juga membaca. Gitu ya Bu. Oke, menarik sekali. Nah, sebenarnya Ibu ini terinspirasi dari mana sih Bu? Mengenai kebun literasi ini, atau sebelumnya pernah melihat juga, atau mungkin ada alasan yang alasan yang penting gitu sampai akhirnya mikir, wah harus banget nih bikin kebun literasi gitu. Iya, begini, saya tahu bahwa banyak di kita itu kesulitan di dalam senang ataupun orang-orang yang memiliki hobi membaca. Jadi
saya mengajak kepada banyak orang bahwa membaca itu bukan hanya membaca secara visual ataupun kata-kata, huruf, tapi membaca itu juga membaca alam, membaca sekitar. Kemudian kalau terbangkitkan rasa ingin tahu, maka dia akan mencari lebih banyak. Jadi menggunakan literasi baca tulisnya, digitalnya, kemudian sosial budayanya. Nah itu membuat seseorang itu ataupun siapapun jadi pengen tahu ya kenapa tanaman ini bentuknya seperti ini, kenapa nama tanaman saja berbeda-beda. Nah itu ya. Saya sebenarnya awalnya terinspirasi, saya punya sekolah alam sejak tahun 2007 ya. Nah kemudian oleh sebab itu saya menyenangi tanaman, jadi saya sendiri merasa bahwa dengan bercocok tanam membuat saya lebih sehat, lebih punya semangat, terus punya banyak inspirasi untuk menulis, begitu. Saya bisa menuliskan perasaan, pikiran, bahkan apa yang saya lihat itu bisa saya tuliskan. Bahkan kalau kita berada di alam, jadi melihat banyak hal, kita punya banyak inspirasi. Nah, itu dia menyalurkan energi-energi kita. Nah itu sih Mbak, kalau tentang kebun literasinya mungkin banyak model ya, tiap orang. Kenapa juga harus namanya kebun literasi? Pertama dari sisi nama itu sebenarnya hal yang menarik, bikin orang penasaran ya. Iya, penasaran. Kalau kita di marketing penasaran jadi pemasaran. Iya betul banget tuh bukan. Nah dari sisi nama, kemudian dari sisi kita bisa membuat kebun itu karena setiap rumah itu kan pasti punya spot halaman kecil atau besar. Ada yang suka hidroponik, ada yang suka anggrek, ada yang suka apa. Nah itu bisa jadi bahan belajar yang mudah dan murah bagi anak. Karena anak-anak kita saat ini sampai sekarang harus belajar di rumah. Jadi saya pengen mengajak orang tua menyediakan bahan ataupun inspirasi tentang aktivitas belajar bersama anak di rumah. Nah, itulah dalam bentuk saya buat modul e-book ya. Jadi orang tua itu bisa punya inspirasi. Apalagi ya yang harus diajar kepada anak. Apa ya aktivitas belajar di rumah tapi tidak memberatkan. Nah, itu. Jadi saya membantu para orang tua juga guru ya untuk menyediakan spot belajar yang mudah dan murah bagi anak-anaknya. Wow, keren banget itu. Oke, keren banget apalagi sekarang lagi zaman pembelajaran jarak jauh, siswa rentan stres ya Bu ya, menarik sekali. Nah, ini masih banyak yang akan kita bahas tentang kebun literasi ini, tapi lagi-lagi sabar dulu ya pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini.